Torino memuncaki klasemen usai permalukan Verona di kandangnya sendiri. Antonio Sanabria membawa tim tamu unggul pada menit ke-10, tetapi Verona menyamakan kedudukan 2 menit kemudian melalui Grigoris Kastanos. Tuan rumah harus bermain dengan 10 orang setelah Paweł Dawidowicz diusir keluar lapangan karena menyikut Sanabria di kotak penalti. Namun pemain Torino itu gagal menambah golnya ketika penalti yang ia terima membentur tiang gawang. Sanabria menyambar bola pantul ke dalam gawang, namun gol tersebut dianulir karena pemain yang mengambil penalti tidak dapat mencetak gol dari bola pantul apabila kiper belum menyentuh bola. Namun Verona tidak bertahan lama, karena Dufan Zapata melompat pada menit ke-33 untuk membawa Torino unggul dan C. Adams yang menambahkan gol ketiga dengan penyelesaian apik dari luar kotak penalti untuk memastikan kemenangan di penghujung babak kedua. Daniel Mosquera mencetak gol penentu kemenangan bagi tuan rumah pada tambahan waktu, tetapi itu hanya sekadar gol hiburan bagi Verona, yang tetap berada di posisi ke-9 di klasemen. Sedangkan kemenangan ini membawa Torino memuncaki klasemen sementara Serie A di pekan ini. Juventus kembali gagal cetak gol lagi dan ditahan imbang Napoli 0-0. Juventus memetik hasil mengecewakan setelah gagal mencetak gol dan hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Napoli di kompetisi Serie A Italia. Ini jawaban pelatih Thiago Motta setelah Juve gagal memenangkan laga yang digelar di kandang sendiri di Stadion Allianz, Sabtu, 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Juve untuk ketiga kalinya bermain imbang tanpa gol di kompetisi domestik. Hasil yang mengecewakan saat Juve bermain di kandang sendiri. Apalagi, Juve sebelumnya tampil meyakinkan di Liga Champions dengan menghajar PSV Eindhoven 3-1. Namun saat kembali berlaga di Serie A, Juve kembali melempem. Tidak ada greget dari lini depan tim. Striker Dusan Vlahovic yang baru mengemas 1 gol untuk kesekian kalinya gagal membobol gawang lawan. Hasil imbang tanpa gol setelah ditahan AS Roma dan Empoli ini menyamai pencapaian Juve pada musim 1992. Saat itu Juve ditangani pelatih Giovanni Trapattoni. Hasilnya, Juve gagal meraih Scudetto yang kemudian direbut AC Milan. Atas kegagalan Juve mencetak gol dalam big match itu, Motta menyalahkan Napoli yang tampil bertahan. Dia tak mengira bila pelatih Antonio Conte memilih untuk memperkuat sektor pertahanan saat melakoni laga tandang melawan ex-klubnya. Hasil imbang itu menjadikan Juve maupun Napoli gagal merebut posisi puncak klasemen yang dikuasai Torino. Kini, Juve menempati peringkat 4 dengan poin 9. Sama dengan Empoli yang menduduki peringkat 5 karena kalah selisih gol dengan Juve, sedangkan Napoli yang mengantungi poin 10 berada di peringkat 3. Poin tersebut sama dengan Udinese. Hanya saja, Udinese memiliki selisih gol lebih baik ketimbang Napoli sehingga berada di urutan kedua. Torino bertengger di puncak klasemen dengan mengantungi 11 poin. Libas Genoa, Jaitzes CS sukses bawa Venezia rasakan kemenangan perdana di Serie A. Venezia akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka di Serie A 2024-2025. Kemenangan atas Genoa dalam laga Giornata kelima berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu 21 September malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Venezia tampil dominan. Gol kemenangan Venezia dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pohjanpalo yang memastikan kemenangan 2-0 atas Genoa. Jaitzes, pemain andalan timnas Indonesia, ikut berperan dalam kemenangan perdana Venezia di musim ini. Dia tampil sebagai starter untuk Venezia. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, menerapkan formasi 3 back. Jaitzes mengisi posisi di lini belakang bersama Antonio Candela dan Michael Svoboda. Kemenangan yang diraih atas Genoa membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Joel Pohjanpalo dan rekan-rekannya berada di posisi ke-14 klasemen sementara Serie A 2024 hingga 2025 dengan 4 poin. Sementara itu, Genoa tertahan pada posisi ke-11 dengan perolehan 5 poin dari 5 laga yang telah dijalani pada musim ini. Usai kemenangan yang telah diraih ini, Venezia akan menghadapi laga yang berat nantinya, di mana mereka harus bertandang pekan depan ke markas Roma. Lalu, bagaimana raport yang diberikan media Italia untuk Jaitzes pada pertandingan tersebut? Bek timnas Indonesia, Jaitzes, bermain penuh saat timnya, Venezia, menorehkan kemenangan pertama di Liga setelah mengalahkan Genoa 2-0. Ia berhasil menjaga clean sheet serta bermain penuh selama 90 menit. Sementara itu, media Italia yang berbasis di Venezia, Tutto Venezia Sport 8, memberikan nilai 6,5 untuk Jaitzes pada pertandingan tersebut. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia ini, yang mengelola pertandingan dengan percaya diri. Yang membuatnya tambah bagus adalah ia meredam Jeff Ehator, striker Genoa, dengan sempurna, tulis Tutto Venezia Sport terkait penampilan Jaitzes. Inzaghi peringatkan timnya, hasil derby-derby sebelumnya tidak penting. Simone Inzaghi memperingatkan Inter agar tidak melupakan kenangan dan harus melupakan 6 kemenangan derby berturut-turut saat mereka menghadapi Milan yang sedang bermasalah dan merasa kuat setelah hasil imbang dengan Manchester City. Kedua tim beraksi di Liga Champions minggu ini. Nerazzurri menahan imbang Manchester City 0-0 di Inggris dan Rossoneri menyerah 3-0
Satu di kandang sendiri atas Liverpool, kami tahu apa arti derby bagi para penggemar kami dan kami membutuhkan tim Inter yang istimewa untuk meraih kemenangan. Kata sang pelatih dalam konferensi persnya, setelah pertandingan seperti melawan Manchester City, di mana kami menghabiskan banyak energi. Senang rasanya memiliki pertandingan di mana Anda dapat menemukan energi yang bahkan tidak Anda ketahui sebelumnya. Inter telah memenangkan 6 edisi terakhir Derby della Madonnina di berbagai turnamen dan yang terbaru juga secara matematis mengamankan Scudetto. Mengingat Paulo Fonseca sudah berada di ujung tanduk dan para penggemar mereka sendiri protes akan keberadaannya, tidak diragukan lagi bahwa AC Milan adalah tim yang tidak diunggulkan. Tetapi itu menjadi kekhawatiran bagi Inzaghi. Derby Milan dan Roma sungguh fantastis. Bahkan di Roma saya mengalami pertandingan-pertandingan yang indah dan menarik. Di Milan saya bermain 11 atau 12 kali, dan di sini juga ada suasana yang luar biasa dan atmosfer yang luar biasa. Itu adalah derby yang penuh dengan emosi, jadi semua pemain adalah pilihan pertama dan saya menghormati mereka semua. Saya masih ragu dan akan memutuskannya. Lautaro bermain hampir setahun penuh tanpa henti dan jika ia dalam kondisi 100%, maka ia pasti akan masuk dalam susunan pemain inti. Alami cedera, Kapten AC Milan, Calabria dipastikan absen lawan Inter Milan. Kapten AC Milan, Davide Calabria dipastikan absen melawan Inter Milan dalam duel Derby della Madonnina di pekan kelima Serie A 2024-25 karena menderita cedera. Hal ini menurut laporan Sport Mediaset via Internews, bahwa Calabria mengalami masalah otot adduktor, dan posisinya akan digantikan oleh Emerson Royal. Inter dan Milan akan berhadapan dalam laga Derby Serie A pertama musim ini pada Senin, 23 September 2024. Pelatih Milan, Paulo Fonseca takkan bisa mengandalkan salah satu pemain kuncinya besok. Kapten Rossoneri, Davide Calabria masuk dalam starting 11 saat pertandingan melawan Liverpool Rabu lalu. Namun, Calabria harus ditarik keluar lapangan karena cedera. Kondisinya telah dinilai oleh staf medis Milan untuk menentukan apakah ia siap bermain melawan Inter atau tidak. Namun menurut Mediaset, pemain berusia 27 tahun itu tidak akan pulih tepat waktu, sehingga dipastikan absen melawan Nerazzurri. Sementara di kubu Inter Milan ada kabar baik usai bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco dikabarkan telah sepenuhnya pulih dari cedera, dan diperkirakan menjadi starter saat melawan AC Milan. Dalam duel bertajuk Derby della Madonnina di pekan kelima Serie A Senin dini hari waktu Indonesia Barat, hal ini menurut Tuttosport via Internews, bahwa Di Marco telah kembali fit dan lebih difavoritkan menjadi starter ketimbang Carlos Augusto melawan Rossoneri. Augusto kemungkinan akan keluar dari starting 11 Nerazzurri setelah 2 kali menjadi starter secara beruntun. Di Marco baru saja pulih dari cedera otot fleksor paha kanannya, yang ia alami saat laga melawan Monza. Cedera itu terjadi saat ia melakukan sprint untuk mengejar lawan sejauh 50 meter. Di Marco pun harus absen di matchday 1 Liga Champions melawan Manchester City Kamis lalu. Namun, kini Di Marco sudah kembali berlatih bersama skuad Nerazzurri dan seharusnya siap tampil di laga derby mendatang. Abaikan nasib, Paulo Fonseca fokus sepenuhnya pada laga Derby Milan. Pelatih kepala AC Milan, Paulo Fonseca, menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya fokus pada pertandingan melawan Inter Milan di Derby della Madonnina, meski posisinya sebagai pelatih sedang berada di bawah tekanan berat. Setelah awal musim yang kurang memuaskan, Fonseca mengakui bahwa hasil positif sangat diperlukan, tetapi ia menolak untuk terjebak dalam spekulasi mengenai masa depannya. Fonseca menyatakan bahwa ia tidak terganggu oleh rumor pemecatan yang mengemuka. Saat konferensi pers di Milanello, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pada persiapan menghadapi Inter. Saya tidak memikirkan masa depan saya. Ada pertandingan melawan Inter yang harus kami hadapi, dan itulah yang saya fokuskan, ujarnya. Meskipun spekulasi beredar bahwa Fonseca mungkin dipecat jika Milan gagal meraih kemenangan, pelatih asal Portugal itu merasa yakin dengan dukungan yang ia terima dari klub. Ia juga membahas interaksi positif dengan Zlatan Ibrahimovic, yang sempat beredar rumor bahwa hubungan keduanya kurang harmonis. Saya selalu merasakan kepercayaan dari klub terhadap pekerjaan saya. Zlatan ada di sini untuk mendukung, dan hubungan kami tetap baik, tegasnya. Fonseca mengakui bahwa AC Milan belum mampu sepenuhnya menunjukkan gaya permainan yang diinginkannya, tetapi ia menegaskan akan tetap teguh dengan pendekatannya yang menekankan penguasaan bola. Ia berencana untuk menerapkan strategi yang lebih agresif melawan Inter, meskipun menyadari tantangan besar yang akan dihadapi. Kami ingin bermain dan mendominasi ketika kami bisa. Saya percaya pada filosofi ini, jelas Fonseca. Meskipun Milan kesulitan menunjukkan konsistensi, Fonseca optimis bahwa timnya berkembang setiap hari. Dia menekankan pentingnya fokus dan konsistensi dalam pertandingan besar seperti derby. Kami harus lebih konsisten dan belajar dari kesalahan. 3 hari persiapan ini sangat fantastis, dan saya percaya pada kemampuan tim.